Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khalifatus Sa'diyah dengan NIM 14245537 kelas AKM 1 Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai pada bagian sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, ada yang internal dan eksternal. Kita mulai pada yang internal terlebih dahulu. Di sini terdapat yang namanya vagina. Vagina merupakan jalan keluar janin, jalan keluar darah menstruasi, dan tempat masuknya sperma. Kemudian di atasnya terdapat perimetrium, merupakan lapisan luar uterus yang berfungsi untuk melindungi rahim. Kemudian di atas ada miometrium. Miometrium ini lapisan tengah daripada rahim, berfungsi untuk melakukan ketika terjadinya kontraksi selama persalinan. Kemudian ada endometrium, yaitu lapisan terdalam daripada uterus, yang mana dia itu tempat untuk menempelkan sel yang telah dibuahi. Kemudian ada ovarium. Ovarium itu terbagi menjadi dua, ada yang kanan dan juga kiri. Ovarium ini berfungsi untuk mereproduksi atau tempat reproduksinya sel telur dan tempat penyimpanan sel telur. Kemudian ada fimbriae. Fimbriae juga terdapat pada dua bagian, kanan dan kiri. Fimbriae merupakan tonjolan kecil berbentuk jari, berfungsi untuk menangkap sel dari ovarium ke uterus. Kemudian di atasnya terdapat tuba falopi. Tuba falopi ini merupakan saluran penghubung dari ovarium ke rahim untuk mengangkut sel telur dan tempat untuk membantunya pembuahan. Kemudian di sini ada uterus. Uterus merupakan tempat pembuahan janin sampai siap untuk dilahirkan. Uterus disebut juga dengan rahim. Kemudian di atas uterus terdapat uteria fundus. Uteria fundus ini merupakan dinding rahim yang paling tebal, berfungsi untuk melindungi janin. Kemudian ada ovarium ligamen, yaitu tempat penghubung antara ovarium dengan rahim. Terus ada cervical canal. Cervical canal ini saluran penghubung dari uterus dengan vagina. Nah, yang terakhir yaitu cervix, merupakan tempat mengalirkan cairan dari uterus dengan vagina. Kemudian kita lanjutkan pada bagian eksternal atau kita sebut juga dengan bagian luar. Nah, di sini terdapat anus. Anus ini merupakan tempat pencernaan. Terus ada perineum, lapisan kulit tipis yang terletak di antara vagina dan anus. Vagina, seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian internal tadi, tempat keluarnya darah menstruasi, terus tempat keluarnya janin dan tempat masuknya sperma. Kemudian di sini ada urethral opening. Urethral opening itu merupakan tempat untuk mengeluarkan urin. Di atasnya terdapat klitoris. Klitoris ini jaringan erektil kecil yang berfungsi untuk melindungi organ-organ genitalia di dalamnya. Dan klitoris juga merupakan tempat kenikmatan seksual. Kemudian bagian atas disebut dengan mons pubis. Mons pubis itu merupakan gundukan kemaluan yang berfungsi untuk melindungi organ-organ genitalia daripada terkenanya kotoran. Kemudian ada labia mayora, yaitu bibir besar daripada vagina yang berfungsi untuk melindungi reproduksi wanita daripada iritasi. Kemudian ada labia minora, yaitu sistem reproduksi wanita yang disebut juga dengan bibir kecil. Merupakan lipatan bagian dalam daripada bibir besar yang berfungsi untuk melindungi vagina dan uretra dari iritasi serta infeksi. Dia juga ciri-cirinya yaitu tanpa adanya rambut-rambut. Baiklah, sekarang masuk pada penjelasan kedua, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki. Kita mulai pada bagian eksternal. Yang pertama yaitu kandung kemih, merupakan sistem saluran kencing untuk menampung urin.
Di bawahnya terdapat kelenjar prostat. Kelenjar berotot berbentuk seperti kacang kenari untuk membantu reproduksi pada laki-laki. Kemudian ada uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Terus ada vas deferens, saluran tempat keluarnya sperma dari epidimis menuju fascicula seminalis. Kemudian testis, yaitu tempat penghasil sperma dan merupakan organ endokrin. Kemudian ada skrotum, lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis. Terus ada kepala penis, yaitu saluran keluarnya urin dan air mani, bentuknya agak bulat. Yang terakhir yaitu lubang penis, merupakan ujung penis yang berbentuk kerucut untuk membawa urin dan air mani keluar dari dalam tubuh. Kemudian masuk pada bagian internal. Di sini terdapat testis seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian eksternal. Testis merupakan tempat penghasil sperma dan merupakan organ endokrin. Terus ada epidimis, yaitu tempat penyimpanan sementara sperma sampai menjadi matang. Kemudian kelenjar Cowper, sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat untuk menetralkan asam dalam saluran uretra. Kemudian ada kelenjar prostat, kelenjar berotot berbentuk seperti kacang kenari untuk membantu reproduksi pada laki-laki. Terus terdapat juga ampula vas deferens sebagai tempat penyimpanan sperma. Di atasnya terdapat vas deferens, yaitu saluran tempat keluarnya sperma dari epidimis menuju fascicula seminalis. Kemudian ada kandung kemih, sistem saluran kencing untuk menampung urin. Di bawahnya terdapat vesicula kemih, yaitu sepasang kelenjar seks aksesori untuk mengeluarkan cairan yang membentuk air mani. Kemudian uretra, yaitu saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Semen disebut juga dengan cairan sel sperma. Kemudian terdapat jaringan erektil, yaitu untuk menjaga penis agar tetap tegak dan kaku. Bagian terakhir yaitu glans penis untuk keluarnya urin dan air mani dari dalam tubuh pria.